Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar PPKN. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang indahnya kebersamaan. Ya, kebersamaan di antara banyaknya perbedaan. Nah, jika banyak perbedaan itu bisa berjalan bersama, maka disitulah keindahan akan tercipta. Nah, yang pertama kita bahas adalah keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas pada pelajaran IPS kemarin. Nah, yang kedua adalah sikap kerjasama dalam keberagaman. Kemudian bahasan yang ketiga adalah bersyukur atas keberagaman. Ya, langsung saja kita bahas satu per satu topik kita pada pagi hari ini. Nah, ini ditampilkan pulau-pulau di Indonesia. Ini adalah peta Indonesia. Nah, di situ ada pulau-pulau besar, kemudian di sekelilingnya ada pulau-pulau kecil yang jumlahnya adalah puluhan ribu. Itulah Indonesia. Indonesia negara kepulauan yang sangat luas. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri atas 34 provinsi. Nah, setiap provinsi dihuni oleh berbagai macam suku bangsa. Nah, dalam gambar tersebut ada beberapa ilustrasi gambar suku bangsa yang mendiami beberapa pulau, ya, di antara di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, ini tidak mungkin digambarkan di sini semua karena begitu banyaknya suku bangsa yang mendiami masing-masing pulau di Indonesia ini. Nah, ini cukup mewakili bagaimana begitu beragamnya Indonesia ini. Ya. Di setiap pulau, di setiap provinsi ada berbagai macam suku bangsa, tentunya dengan adat dan kebudayaannya masing-masing. Ya. Antar provinsi beda suku, beda budaya, beda adat istiadat, beda kesenian, semuanya berbeda. Akan tetapi semuanya bersatu dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini jarang sekali, ya, di dunia ini ada negara seperti Indonesia ini. Ya. Bahkan mungkin Indonesia adalah satu-satunya negara kepulauan dengan begitu beragamnya suku bangsa dan budaya yang ada di setiap daerah di Indonesia. Ini adalah suatu anugerah. Ini adalah suatu nikmat. Ini adalah suatu kekayaan yang harus kita pertahankan. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai tidak terjalin kerukunan di antara sesama rakyat Indonesia. Nah, jika semua terjalin dengan baik, kerjasama dengan baik, bersatu dengan baik, nah, ini akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, sebenarnya apa saja sih
faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Di antaranya ini ada 3 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, Indonesia negara kepulauan. Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi, beribu-ribu pulau, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, berjajar pulau-pulau, ribuan pulau, puluhan ribu pulau. Nah, karena antar pulau itu terpisahkan oleh laut, maka setiap pulau itu memiliki kekhasan sendiri-sendiri, memiliki adat budaya sendiri-sendiri, memiliki kebiasaan sendiri-sendiri. Maka itu akan menimbulkan banyaknya keberagaman di Indonesia. Yang kedua adalah kenampakan alam Indonesia yang beragam. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada pegunungan, ada pantai, ada daerah pedesaan, ada perkotaan. Ini semua adalah kenampakan alam di Indonesia yang beragam. Ada yang daerah berpasir, ada daerah yang tanahnya padas. Ini akan membentuk kebiasaan masing-masing tempat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan tersebut tentunya berbeda-beda sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Karena berbeda daerah, berbeda cara beradaptasinya, maka ini juga menimbulkan keberagaman yang luar biasa di Indonesia. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab keberagaman Indonesia adalah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Karena terletak di antara 2 benua, otomatis Indonesia itu menjadi persinggahan, ya persinggahan antara Asia dan Australia. Ya, banyak yang singgah di Indonesia dalam perjalanan bisnis dan sebagainya, dalam perjalanan perdagangan dan sebagainya. Nah, dari situ karena sebagai persinggahan, ya kadang tidak hanya cuma berdagang saja yang singgah itu, tapi juga membawa budayanya juga. Lama-kelamaan juga akan mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Ya, tentunya ini adalah budaya-budaya yang baik, ya, sehingga juga akan menimbulkan keberagaman lagi. Jadi Indonesia menjadi negara yang sangat beragam karena 3 faktor tersebut, ya. Yang pertama karena Indonesia adalah negara kepulauan, yang kedua kenampakan alam Indonesia yang beragam, yang ketiga Indonesia itu terletak di antara 2 benua. Oke, kita lanjutkan. Kerjasama di dalam keberagaman. Nah, karena kondisi atau keadaan Indonesia yang sangat beragam, maka dibutuhkan suatu kerjasama yang baik, ya, agar dapat tercipta keadaan yang kondusif, keadaan yang aman, nyaman, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Negara ini akan tetap utuh, negara ini akan tetap menjadi negara yang kuat jika terjalin kerjasama di antara banyaknya keberagaman di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana sih bentuk kerjasama yang ada di lingkungan kita? Ya, kita bahas bentuk-bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan, ya, di antara keberagaman itu. Yang pertama, kerjasama di lingkungan masyarakat, ya, masyarakat sekitar kita, tetangga-tetangga kita, itu semuanya juga beragam, ya. Maka mutlak dibutuhkan kerjasama
di lingkungan masyarakat agar tercipta keadaan yang baik, ya masyarakat bisa nyaman, semua aktivitas bisa berjalan dengan baik. Dibutuhkan kerjasama. Di antaranya yang bisa dilakukan adalah misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini kalau dilakukan sendiri tentunya berat, maka butuh kerja sama dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, tidak pandang bulu dari mana asalnya, dari mana asal usulnya, suku bangsanya apa. Kalau tinggal di dalam suatu lingkungan masyarakat, ya, harus kerja sama ya, dalam misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat adalah misalnya ronda malam untuk menjaga keamanan. Nah, ini juga sangat perlu untuk dilakukan ya. Dalam ronda malam ada kerja sama yang sudah ditentukan dalam kelompok-kelompoknya untuk bergiliran melakukan ronda malam menjaga keamanan. Selanjutnya kerjasama yang bisa dilakukan misalnya adalah olahraga bersama, misalnya senam bersama untuk menjaga kesehatan. Ini juga salah satu bentuk kerjasama. Ini memperkuat kebersamaan di antara anggota masyarakat yang beragam. Baik, kita lanjutkan. Kerjasama yang mungkin dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Ya, kesuksesan suatu sekolah juga karena kerjasama antar warga sekolah. Ya, misalnya piket kebersihan dan kerapian kelas. Kebersihan dan kerapian kelas dapat terjaga jika ada kerjasama antar anggota kelas, antar warga kelas, penghuni kelas. Nah, dibuat sistem piket ya, bergiliran setiap hari agar tidak terlalu berat dalam menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Selanjutnya, menyelesaikan tugas dengan kerja kelompok. Tentunya ini adalah dalam menyelesaikan pekerjaan kelompok, tugas kelompok, maka harus diselesaikan dengan kerja kelompok, tidak diselesaikan sendiri-sendiri agar hasilnya lebih maksimal. Kerjasama di lingkungan sekolah berikutnya adalah misalnya mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Nah, untuk misalnya ada kejadian bencana, tentunya ada korbannya. Dibutuhkan kerjasama agar kita dapat menyumbang yang cukup untuk para korban bencana. Baik, kita lanjutkan kerjasama di lingkungan rumah. Di dalam rumah kita masing-masing juga ada keberagaman. Ya, tidak mungkin ada semuanya itu 100% sama, tidak. Pasti banyak perbedaan ya. Maka dibutuhkan kerjasama agar tercipta hal yang menyenangkan di dalam rumah itu. Yang dapat dilakukan kerjasama di rumah adalah membantu membersihkan rumah. Nah, ini dalam hal membersihkan rumah perlu adanya kerjasama ya. Ada yang membersihkan dalam rumah, ada yang membersihkan di luar rumah, membersihkan dapur dan sebagainya. Nah, kita harus membantu membersihkan rumah agar semua bagian rumah terjaga kebersihannya. Baik, yang kedua, kerjasama di lingkungan rumah yang dapat kita lakukan misalnya membantu menjaga adik ya atau saudara kita ya, di saat ibu sedang memasak, di saat ibu sedang belanja, kita bisa membantu menjaga
adik, ya, agar ibu tidak repot. Nah, si samping harus masak, harus menjaga adik juga, maka kita bisa bekerja sama dengan cara membantu menjaga adik. Kemudian misalnya kerjasama yang dapat kita lakukan adalah membantu mencuci pakaian. Nah, kita sudah bisa mencuci pakaian kita sendiri, nah, berarti kita sudah membantu meringankan pekerjaan orang tua di dalam mencuci pakaian. Baiklah, itu adalah beberapa kerjasama yang dapat dilakukan ya di lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan sampai di lingkungan di dalam rumah. Berikutnya, atas keberagaman ya, yang ada di Indonesia ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pastinya adalah bersyukur. Bersyukur atas kekayaan yang luar biasa ini. Ya. Bersyukur atas keberagaman. Yang ini adalah suatu ciri khas yang luar biasa bagi negara kita. Nah, cara bersyukurnya adalah yang pertama dengan menghargai kebudayaan Indonesia itu sendiri. Ya, kita harus bangga terhadap budaya bangsa Indonesia. Ya, jangan sampai budaya Indonesia ini menjadi hal yang tabu bagi kita, menjadi hal yang kuno bagi kita. Tapi ini harus kita junjung tinggi. Kita harus hargai keberagaman budaya di Indonesia ini. Jangan sampai terkalahkan oleh budaya-budaya asing yang mulai banyak masuk ke Indonesia. Ya. Untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia, ya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menghormati perbedaan pendapat. Ya, antar sesama kita mesti ada perbedaan pendapat. Ya, beda suku, beda pendapat, beda pandangan, beda ide, semuanya harus kita hormati. Kalau kita tidak menghormati perbedaan pendapat, itu akan bisa memicu ketidakrukunan, ya, dapat memicu permasalahan. Maka kita apapun pendapatnya kita harus hormati. Jangan sampai kita tidak menghargai, ya, pendapat orang lain, karena itu akan merendahkan orang yang punya pendapat dan itu bisa menyakiti hatinya. Akhirnya akan bisa terjadi perpecah belahan, akan terjadi pecah belah, berpecah belah dan seterusnya. Maka sikap kita dalam menghargai keberagaman budaya Indonesia ini adalah menghormati setiap perbedaan pendapat. Sikap yang kedua adalah mendiskusikan perbedaan untuk mencapai kesepakatan. Perbedaan pasti ada, tapi perbedaan itu bukan akhir segalanya. Perbedaan bisa kita diskusikan, kita musyawarahkan, ya, kita bicara baik-baik sehingga tercapai suatu kesepakatan, ya, dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam menghargai keberagaman budaya Indonesia adalah bekerja sama dengan orang yang berbeda suku dan budaya. Ini tidak bisa kita hindarkan karena kita tinggal di negara Indonesia yang begitu banyak suku bangsa dan budayanya. Mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan orang yang berbeda suku dan budaya. Maka kita harus bekerja sama dengan baik. Jangan anggap itu adalah perbedaan yang akan memisahkan, yang membuat kita tidak bisa bekerja
sama. Justru dengan bekerja sama dengan orang yang berbeda suku dan budaya itu akan memperkaya kita, memperkaya pengetahuan kita akan hal-hal yang baru, memperkaya kita bagaimana dapat mengelola dengan baik perbedaan ini sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, setiap suku mesti mempunyai kelebihan masing-masing, sehingga jika kita bekerja sama dengan perbedaan dan kelebihan masing-masing itu maka akan melengkapi, akan saling melengkapi sehingga hasilnya akan lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita bersyukur atas keberagaman ini? Ya, bersyukur atas keberagaman ini dapat kita lakukan juga dengan melestarikan keragaman budaya. Ya, budaya yang ada harus kita lestarikan. Nah, melestarikan itu berarti kita bersyukur dengan mempertahankan budaya yang sudah ada. Budaya yang beragam ini harus kita lestarikan, jangan sampai kita hilangkan. Cara melestarikan keragaman budaya yang pertama misalnya dengan memainkan permainan tradisional. Nah, seiring perubahan zaman, kemajuan zaman, banyak sekali permainan tradisional yang sudah mulai dilupakan. Bahkan sudah anak-anak generasi sekarang tidak tahu permainan tradisional yang ada di sekitarnya. Nah, maka kita harus mulai lagi, kita cari tahu informasi tentang permainan tradisional untuk kemudian kita dapat melakukan permainan tradisional. Nah, ini perlu kita lakukan agar budaya ini tidak punah, tidak hilang begitu saja. Karena permainan tradisional ini sesungguhnya sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan, sehingga ini harus kita pertahankan, dan ini untuk menunjukkan ciri khas kita, siapa kita, ya, jati diri bangsa kita. Maka permainan tradisional perlu kita budayakan kembali. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan di Indonesia adalah mempelajari dan mementaskan kesenian daerah. Ya, setiap daerah itu memiliki kesenian daerahnya masing-masing. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Begitu beragamnya dari Sabang sampai Merauke, kesenian daerah masing-masing sangat banyak. Nah, kita harus mulai mempelajarinya, kemudian kita pentaskan agar kita semua dapat menikmatinya, ya, bahkan kita pentaskan di luar negeri kalau perlu, untuk menunjukkan Indonesia dengan kekayaan budayanya. Baiklah anak-anakku semuanya, sampai di sini ya pembelajaran kita kali ini tentang indahnya kebersamaan, tentang keberagaman Indonesia. Semoga kita semua ya mampu mempertahankan keberagaman ini, mampu bekerja sama dalam keberagaman, dan mampu melestarikan keragaman kebudayaan di Indonesia ini. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.